Bab 1749 Kamu tidak punya hak untuk mati. 3. Kebijaksanaan naga emas kecil itu hanyalah kebijaksanaan seorang anak kecil. Bagaimana mungkin dia mengandalkan seorang anak kecil untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu dalam? Aku tidak. Naga emas kecil itu menggelengkan kepalanya. Suaranya begitu lembut hingga nyaris tak terdengar. Yang Si menatap punggung Shen Yanxiao dan perlahan berbicara kepada naga emas kecil. Beberapa hal tidak dapat kita putuskan sendiri. Namun, saat kita menghadapi masalah, kita tidak dapat lari atau menyangkalnya. Kita tidak sendirian, kita memiliki banyak kawan dan banyak harapan di sisi kita. Bagi kawan-kawan itu, kita harus bangkit dan tidak boleh menyerah. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku penakut, takut masalah, dan sampah yang tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan undead level terendah. Naga emas kecil itu menundukkan kepalanya. Keputusasaannya tidak datang dari lingkungan, tetapi dari dirinya sendiri. Ketika dia masih muda, dia melarikan diri bersama teman-temannya. Banyak dari mereka adalah naga muda yang seusia dengannya. Namun, saat mereka melarikan diri, naga-naga muda itu tumbuh sedikit demi sedikit dan berdiri untuk melindunginya. Hati naga emas kecil itu dipenuhi rasa cemas saat melihat mantan rekan-rekannya yang dengan gagah berani melawan musuh dan melindungi keselamatannya. Ia bertanya pada dirinya sendiri banyak sekali pertanyaan. Mengapa ia masih muda dan tidak mampu berjuang bersama rekan-rekannya? Mengapa ia selalu dilindungi? Ia sempat berpikir untuk memperkuat dirinya. Ia mencoba meminta petunjuk dari naga lain, tetapi fisiknya yang lemah membuatnya tidak mampu bertarung. Dia seperti beban yang tidak bisa dibuang begitu saja. Yang Si berbisik, apakah menurutmu Xiao Xiao kuat? Naga emas kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap ke belakang dengan sedikit rasa dingin sebelum dia mengangguk dengan tekad. Manusia yang dapat membuat binatang mitologi dan binatang bijak tunduk jelas bukan orang yang mudah. Tapi tahukah kamu, sebelum berusia 13 tahun, Xiao Xiao selalu dianggap sampah di keluarganya. Tidak mungkin. Naga emas kecil itu membelalakkan matanya karena tidak percaya. Yang Si terkekeh dan pikirannya kembali ke kenangannya. Xiao Xiao lahir di keluarga manusia. Keluarganya kuat, tetapi dia lemah. Dia sama sepertimu. Entah mengapa, pikiran dan kekuatannya tertekan. Dia melewati 13 tahun dalam keadaan linglung sebelum dia menemukan cara untuk membatalkan kutukan itu. Jadi, dia menjadi kuat. Naga emas kecil itu tampaknya telah memahami sesuatu dan matanya akhirnya tidak sepudar sebelumnya. Yang Si menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Meskipun dia telah memulihkan pikirannya dan memperoleh sejumlah kekuatan, sedikit kekuatan itu tidak ada apa-apanya bahkan di antara manusia. Namun, dia tidak menyerah. Dia memanjat selangkah demi selangkah dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan dirinya. Ketika orang lain beristirahat, dia menggunakan waktunya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia bahkan tidak lupa untuk berkultivasi ketika dia makan dan tidur. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk kesenangan. Setiap menit dan setiap detik sangat berharga baginya. Dia berusaha 10 kali lebih keras daripada orang normal dan akhirnya, dia sampai pada tempatnya saat ini. Hingga saat ini, dia telah mengalami banyak kemunduran dan dia hampir tidak dapat bertahan hidup dari banyak bencana. Berkali-kali, teman-teman dan keluarganya dipandang sebagai objek yang harus disingkirkan karena kemampuannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia akan mengalahkan musuh-musuh yang mencoba menyakiti teman-teman dan keluarganya satu persatu. Bab 1750 Kamu tidak punya hak untuk mati. 3. Kebangkitan Shen Yanxiao merupakan legenda bagaikan dewa bagi yang lain, tetapi hanya Xiu dan teman-temannya dari Pantom yang tahu seberapa besar pengorbanannya untuk semua ini. Berapa kali dia jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Berapa kali dia pingsan karena latihan. Sebelum menjadi penguasa kota matahari tak pernah terbenam, Shen Yanxiao tidak memiliki waktu luang. Dia hanya berlatih setiap hari. Orang-orang dari Istana Bintang Rusak juga berlatih setiap hari, tetapi hati mereka tidak semurni Shen Yanxiao. Shen Yanxiao melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi Shen Yanxiao melakukannya untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk melindungi apa yang dia pedulikan. Hanya ketika seseorang memiliki seseorang untuk dilindungi, barulah potensinya dapat dimaksimalkan. Membunuh demi membunuh dan membunuh untuk melindungi orang lain adalah dua konsep yang berbeda. Naga emas kecil itu mendengarkan dengan tenang, dan air mata di matanya telah menghilang tanpa jejak.
Di mata emasnya yang cerah, ada keterkejutan, kekaguman, dan kerinduan yang tak terbatas. Di dunia manusia, ada sebuah pepatah. Yang Si menatap langit. Ada burung yang tidak terbang, terbang tinggi ke langit, tetapi ada juga burung yang tidak berkicau dan membuat dunia takjub dengan satu prestasi gemilang. Namun dari sudut pandang kita, tidak ada kekuatan yang dapat diperoleh dengan mudah. Ketika mereka melihat orang lain menunjukkan kemampuan mereka, siapa yang tahu sudah berapa tahun mereka bekerja keras secara pribadi. Pedang diasah setiap 10 tahun. Selama keyakinan dan semangat juang mereka tidak padam, kesempatan itu tidak akan hilang. Ini adalah pertama kalinya Yang Si berkata begitu. Pemuda yang biasanya pendiam itu tidak sedingin yang terlihat. Orang yang pendiam akan selalu memiliki sepasang mata yang dapat melihat urusan duniawi. Mereka mengamati segala sesuatunya dalam diam dan mengubur semuanya dalam hati. Para anggota Pantom memiliki alasan tersendiri untuk secara sukarela melepaskan prestasi mereka dan memilih untuk mendukung Shen Yanxiao. Jika Shen Yanxiao tidak membuat mereka terkesan, kelompok putra surga yang sombong ini tidak akan pernah tunduk kepada orang lain. Namun saat ini, mereka bersedia melakukannya. Saya mengerti. Naga emas kecil itu tampaknya telah memahami sesuatu. Dia berdiri dan dengan tenang berbalik. Melihat Yang Si, dia membungkuk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Yang Si tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya menyatakan fakta. Jika bukan karena ceramah Shen Yanxiao yang cepat dan tegas, tidak akan mudah untuk melaksanakan kebijakannya yang mendamaikan. Naga emas kecil itu ragu sejenak. Sambil menggigit bibirnya, dia berbalik dan melihat ke belakang yang membuatnya takut. Silakan, Yang Si menyemangatinya. Naga emas kecil itu dengan gugup meraih pakaiannya dengan kedua tangan dan perlahan berjalan menuju Shen Yanxiao. Dia baru berhenti ketika dia berada 7 langkah di belakang Shen Yanxiao. Terima kasih. Aku tidak akan meremehkan diriku sendiri di masa depan. Naga emas kecil itu menundukkan kepalanya dan berbisik. Dia masih bisa berdiri tegak saat menghadapi Yang Si, tetapi dia merasa bersalah saat melihat Shen Yanxiao. Jika bukan karena tindakan tepat waktu Shen Yanxiao, dia akan jatuh ke tumpukan daging dan tidak akan ada kesempatan baginya untuk mundur. Sosok yang membelakanginya tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Maafkan aku akan patuh di masa depan. Aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam ibuku dan teman-temanku. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti diriku sendiri lagi. Naga emas kecil itu mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan. Namun, kesunyian Shen Yanxiao membuatnya merasa tidak nyaman. Keberanian yang telah ia bangun dengan susah payah bagaikan bola yang bocor dan mengempis dengan sangat cepat. Bab 1751 Kamu tidak punya hak untuk mati 4. Naga emas kecil itu hampir menangis karena cemas. Awalnya dia malu, jadi butuh keberanian besar untuk berbicara dengan Shen Yanxiao. Namun, kesunyian Shen Yanxiao membuatnya semakin merasa tidak nyaman dan matanya yang berwarna emas terang segera dipenuhi air mata. Dia marah. Dia mengabaikannya. Naga emas kecil itu panik. Dia berbalik tanpa daya dan menatap Yang Si untuk meminta bantuan. Yang Si tersenyum tipis dan melihat ke belakang naga emas kecil itu. Taoti berkedip. Jarang baginya untuk meletakkan makanan di mulutnya. Dia cemberut pada naga emas kecil yang konyol itu. Bingung, naga emas kecil itu berbalik dan melihat Shen Yanxiao berdiri di hadapannya. Tubuhnya yang kecil bergetar. Ia mendongak dengan gugup dan khawatir. Ekspresi dingin yang diharapkan tidak muncul dan senyum lembut dan ramah tersungging di bibir Shen Yanxiao. Kamu seorang pria tidak bisa menangis dengan mudah. Shen Yanxiao menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air mata naga emas kecil yang sedang dalam kekacauan. Naga emas kecil itu mencuci hidungnya dan tergagap. Aku tidak akan menangis, jangan marah padaku, aku tidak akan menangis lagi. Namun, meskipun dia berkata tidak akan menangis, air matanya mengalir deras seolah-olah tidak ada biaya. Sepertinya dia tidak bisa lagi menahan diri. Shen Yanxiao menatap naga emas kecil itu sambil tersenyum dan berjongkok. Kau sudah memikirkannya matang-matang. Naga emas kecil itu mengangguk dengan tegas. Aku akan patuh mulai sekarang. Aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam mereka. Anak baik, Shen Yanxiao mengangkat tangannya dan mengusap kepala naga emas kecil itu. Kata-katanya kasar karena dia sedang marah.
Hidup sangat berharga bagi Shen Yanxiao. Kata-kata naga emas kecil itu menyentuh dasar hatinya. Naga emas kecil itu mendengus dan cemberut saat menatap Shen Yanxiao, berusaha keras menahan keinginannya untuk berteriak keras. Entah mengapa, tindakan Shen Yanxiao mengingatkannya pada orang tuanya. Meskipun dia belum pernah bertemu ayahnya, darah lebih kental daripada air dan dia sangat terikat dengan kasih sayang orang tuanya. Bisakah aku menangis lagi? Untuk terakhir kalinya, naga emas kecil itu menggigit bibirnya dan terisak. Tentu, Shen Yanxiao mengangguk. Detik berikutnya, naga emas kecil itu menangis terseduh-seduh dan jatuh ke pelukan Shen Yanxiao sambil menangis sepuasnya. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat memeluk anak kecil yang kehabisan napas karena menangis. Dia benar-benar tahu apa yang dirasakannya dan memahami keputusasaannya. Namun, tidak seorang pun boleh mudah menyerah pada kemunduran dan keputusasaan. Hal itu karena di belakang mereka, ada banyak orang yang peduli kepada mereka. Mereka hidup bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang tua mereka yang telah memberi mereka kehidupan. Simpul di hati naga emas kecil itu terlepas. Dia menangis dalam pelukan Shen Yanxiao untuk waktu yang lama sebelum dia pingsan karena kelelahan. Shen Yanxiao menatap ke kejauhan sambil menggendong si kecil di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jalan menuju utara masih agak jauh dan energi iblis yang tertahan di tubuh naga emas kecil itu tidak dapat dilacak untuk sementara waktu. Mereka harus bergegas dan terbang ke utara. Hanya dengan mengganti darah naga emas kecil itu, dia bisa terbebas dari siksaan energi iblis dan menjadi naga emas bersayap 8 yang sesungguhnya. Bab 1752 Perselisihan 1. Energi iblis naga emas kecil itu ditekan dan Long Yan tidak dapat melacaknya untuk saat ini. Pengejaran yang berlangsung selama lebih dari 1000 tahun akhirnya terhenti sejenak. Selama periode waktu ini, burung vermilion membawa Shen Yanxiao dan yang lainnya dan terbang menuju wilayah utara benua naga tersembunyi dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, mereka terbang tinggi di langit dan melihat beberapa naga tulang mencari tanpa tujuan di udara. Jelas, lokasi naga emas kecil itu telah sepenuhnya disembunyikan dan Long Yan sama cemasnya seperti semut di wajan panas. Jalan menuju utara tidak terhalang dan Shen Yanxiao akhirnya tiba di wilayah utara 7 hari kemudian. Namun, Shen Yanxiao tidak tahu di mana naga-naga itu tinggal dalam pengasingan. Setelah mereka tiba di utara, mereka tidak punya pilihan selain terus mencari naga lain di langit. Akhirnya, mereka menemukan sebuah lembah besar. Di sana, sekelompok besar naga berkumpul bersama. Sekilas, lembah besar itu dikelilingi oleh naga yang tak terhitung jumlahnya. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak naga. Yang Si berusaha keras untuk menenangkan keterkejutannya. Ini benar-benar surga bagi para ksatria naga. Naga bumi yang kuat, naga langit bersayap 2 yang melayang di angkasa, dan naga-naga tingkat tinggi yang telah menjelma menjadi manusia di tanah sudah cukup untuk membuat semua ksatria naga di benua cemerlang meraung. Barisan naga yang panjang membentang di seluruh lembah. Di tengah-tengah naga, sekelompok naga tingkat tinggi dalam bentuk manusia berkumpul. Mereka samar-samar dapat melihat beberapa pertikaian di antara naga-naga tingkat tinggi itu. Apa yang mereka perdebatkan? Yang Si mengerutkan kening. Shen Yanxiao tidak terburu-buru untuk turun. Sebaliknya, dia mengamati sejenak. Hasilnya, dia melihat sosok yang dikenalnya di antara 2 kelompok yang sedang berdebat. Qian Yuan. Shen Yanxiao tertegun. Di lembah, Qian Yuan saat ini sedang berdebat dengan naga emas bersayap 8 dengan mata emas muda. Sebagai naga merah bersayap 4, jarang melihat seseorang yang memiliki keberanian untuk memprovokasi naga emas bersayap 8. Ayo turun dan lihat. Apapun alasannya, Shen Yanxiao ada di pihak Qian Yuan. Burung vermilion segera menurunkan ketinggiannya, dan api di sekujur tubuhnya menyebabkan udara di sekitarnya memanas. Para naga yang tengah berdebat sengit merasakan keanehan di udara. Mereka mendongak dan melihat bayangan turun dari langit. Seekor burung api besar saat ini sedang bergegas menuju lembah. Keributan segera terjadi di antara para naga. Beberapa sosok tiba-tiba turun dari langit dan dengan gesit mendarat di samping Qian Yuan. Qian Yuan yang wajahnya memerah karena pertengkaran dengan naga emas bersayap 8, segera menunjukkan sedikit keterkejutan yang menyenangkan saat melihat Shen Yanxiao dan yang lainnya. Xiao, kamu baik-baik saja. Qian Yuan menatap naga emas kecil yang masih utuh itu dengan penuh semangat. Naga emas kecil itu masih malu-malu.
Dia bersandar erat di sisi Shen Yanxiao dan tangan kecilnya mencengkeram lengan bajunya karena gugup. Saya baik-baik saja, Shen Yanxiao tersenyum. Penampilan Shen Yanxiao menarik perhatian para naga di sekitarnya. Di sini, naga dengan peringkat terendah adalah naga merah bersayap 4 yang memiliki kemampuan untuk berubah. Mereka dapat dengan mudah merasakan jejak aura yang bukan milik ras naga dari kelompok Shen Yanxiao. Selain naga emas kecil, sisanya adalah manusia atau binatang ajaib. Naga-naga itu tidak terlalu ramah terhadap manusia. Sesaat kemudian, sekelompok naga merah bersayap 4 mengelilingi Shen Yanxiao dan yang lainnya. Bab 1753 Perselisihan 2. Siapakah kalian? Seekor naga emas bersayap 8 menyipitkan mata emasnya yang terang dan menatap manusia yang tiba-tiba datang dengan waspada. Mereka adalah 2 sahabat manusia yang kusebutkan, dan ini adalah pangeran kecil kita. Qian Yuan tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Shen Yanxiao dan yang lainnya. Shen Yanxiao memperhatikan bahwa setidaknya ada beberapa lusin naga emas bersayap 8 dan banyak naga perak bersayap 6 di antara mereka. Satu-satunya naga merah bersayap 4 di lingkaran dalam adalah Qian Yuan. Sasaran para naga adalah Qian Yuan dan jelas bahwa ia dikepung oleh para naga. Anak Kaisar Naga, seekor naga emas bersayap 8 yang lebih tua menatap naga emas kecil di samping Shen Yanxiao. Tatapannya yang tajam membuat naga emas kecil itu mengecilkan lehernya dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Shen Yanxiao. Sudah lebih dari 1000 tahun, tetapi dia belum tumbuh dewasa. Naga emas itu menatap naga emas muda itu dengan tak percaya. Pertumbuhan lambat naga emas kecil itu benar-benar tidak dapat diterima oleh para naga. Naga menganjurkan kekuatan, semakin kuat mereka, semakin dihormati mereka. Terdapat pula perbedaan kekuatan di antara naga emas bersayap 8. Ayah dari naga emas kecil, Long Huang, pernah menjadi naga emas bersayap 8 terkuat di benua naga tersembunyi. Long Miao, istri Long Huang, juga merupakan naga kuat yang menduduki peringkat 10 besar. Bahkan naga perak bersayap 6 nomor 1 di bawah Kaisar Naga, Long Xi, memiliki kekuatan untuk melawan naga emas bersayap 8. Namun, naga yang kuat inilah yang membuat semua naga emas bersayap 8 takut padanya, yang melahirkan naga muda yang tidak lengkap yang tidak dapat mencapai usia dewasa selama lebih dari 1000 tahun. Ini hanyalah aib bagi para naga yang kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nada bicara Qian Yuan tidak bagus. Shen Yanxiao terkejut dengan sikap Qian Yuan. Hierarki naga sangat ketat. Meskipun Qian Yuan adalah kaisar naga, dia seharusnya tidak bersikap seperti itu saat menghadapi naga lainnya. Jelaslah bahwa Qian Yuan bersikap bermusuhan terhadap naga emas. Shen Yanxiao penasaran apa yang sedang mereka perdebatkan. Kami tidak tertarik pada sampah seperti itu. Jika kau ingin tetap tinggal di utara, kami tidak akan mengusirmu. Namun, mustahil bagi kami untuk membantumu. Naga emas bersayap 8 itu mendengus. Qian Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Shen Yanxiao bertanya dengan suara rendah saat dia melihat konfrontasi yang semakin intens antara kedua belah pihak. Qian Yuan terdiam sejenak sebelum menjelaskan semuanya. Ternyata Qian Yuan telah tiba di base camp utara 2 hari yang lalu. Mereka tidak menemui pengejar di sepanjang jalan dan segera mengerti bahwa bawahan Long Yan telah pergi ke pihak Shen Yanxiao. Saat mereka tiba di base camp, Qian Yuan dan 2 naga merah lainnya mengirim permintaan kepada naga emas untuk meminta mereka menyelamatkan pangeran kecil. Namun, naga di utara telah menolak permintaan mereka. Tepat saat Qian Yuan dan yang lainnya merasa cemas, mereka bertemu dengan mantan rekan Long Huang, Long Xi. Selain itu, ia juga bertemu dengan pasangan manusia di sisi Long Xi. Setelah mereka mengetahui situasi yang mulia, mereka segera bergegas ke tempat kejadian kecelakaan untuk menyelamatkannya. Qian Yuan dan naga merah dengan lengan patah ditinggalkan di base camp utara untuk menunggu kabar sementara Long Xi memimpin naga merah lainnya, 2 naga langit, dan pasangan manusia untuk menyelamatkan mereka. Namun, pagi itu, naga merah yang menemani Long Xi telah kembali dengan luka parah. Tidak lama setelah Long Xi dan yang lainnya meninggalkan wilayah utara, mereka bertemu dengan pasukan mayat hidup yang dikirim oleh Long Yan. Bab 1754 Perselisihan 3. Jumlah mereka tidak banyak, dan hilangnya naga emas kecil itu menyebabkan Long Yan mengirim sejumlah besar mayat hidup sekaligus untuk melakukan pencarian di seluruh benua naga tersembunyi. Ketika Long Xi dan yang lainnya menghadapi gelombang mayat hidup pertama,
mereka segera memikat semua mayat hidup yang berpatroli setelah bertarung. Sejumlah besar mayat hidup mengepung mereka, dan Long Si dan yang lainnya terlibat dalam pertarungan sengit. Naga merah bersayap 4 akhirnya keluar dari pengepungan dan memberitahu Qian Yuan berita itu. Mendengar ini, Qian Yuan segera pergi ke naga emas lainnya di utara untuk meminta bantuan mereka. Namun, para naga di utara tidak bermaksud menyelamatkan mereka. Untuk sesaat, Qian Yuan mulai berdebat dengan mereka, dan itulah yang disaksikan oleh Shen Yanxiao dan yang lainnya. Shen Yanxiao tercengang. Pasangan manusia di samping Long Si. Bukankah itu orang tuanya? Long Si meninggalkan utara tanpa izin, dan dia bisa saja mengungkap jejak kita. Sekarang, dia ingin kita menyelamatkannya. Tidak mungkin. Salah satu naga emas mendengus. Naga yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di depan pasukan mayat hidup Long Yan. Sejumlah besar naga dipaksa oleh Long Yan untuk merangkak di bawah kakinya. Mereka adalah satu-satunya pasukan yang tersisa di seluruh benua naga tersembunyi. Mereka telah bersembunyi dengan hati-hati. Begitu Long Yan menemukan markas mereka, dia akan berusaha keras untuk membunuh mereka. Long Yan memiliki mayat hidup untuk membantunya membangkitkan pasukan mayat hidup, tetapi jumlah naga akan berkurang seiring dengan setiap kematian. Tidak ada harapan dalam pertarungan seperti itu. Karena itu, para naga tidak berani bertarung habis-habisan dengan Long Yan. Apakah kita hanya akan menyaksikan Long Si mati? Apakah kita akan tetap bersembunyi di lembah ini dan membiarkan Long Yan menduduki seluruh benua naga tersembunyi? Qian Yuan tidak dapat memahami pikiran para naga emas ini. Dia telah melakukan perjalanan ke benua cemerlang bersama Long Huang 2000 tahun yang lalu. Meskipun Kaisar Naga telah meninggal, Qian Yuan sangat menyadari kepribadiannya. Ketegasan dan tekadnya untuk tidak pernah tunduk pada faksi manapun telah sangat memengaruhi Qian Yuan. Qian Yuan tidak dapat menerima situasi ras naga saat ini. Long Yan terlalu kuat. Naga-naga yang selamat itu menyerah atau bersembunyi di mana-mana. Mereka kehilangan keberanian untuk bertarung. Kengerian pasukan mayat hidup itu mirip dengan mimpi buruk. Kengerian itu telah mengikat ras yang dulunya kuat ini ke dalam pikiran mereka yang sempit. Ketakutan dan keputusasaan telah menyelimuti mereka. Naga yang takut bertarung. Betapa konyolnya hal itu. Apakah kita harus mengirim begitu banyak rekan kita untuk mati demi dia? Bawahan Kaisar Naga hampir mati demi putranya yang tidak berguna. Apa gunanya melawan? Naga emas itu sangat marah. Jika mereka bisa bertarung, apakah mereka tidak akan bertarung? Namun, berapa banyak naga yang telah mati di tangan para mayat hidup? Berapa banyak tubuh rekan mereka yang telah dibangkitkan oleh para mayat hidup dan berubah menjadi lawan mereka? Mantan rekan mereka berubah menjadi musuh yang akan melawan mereka sampai mati di masa depan. Tragedi semacam itu terus terjadi di benua naga tersembunyi. Para naga itu lelah. Mereka tidak ingin tragedi itu terulang kembali. Raungan naga emas yang marah membuat naga emas kecil, yang bersembunyi di samping Shen Yanxiao, gemetar. Setiap kata-katanya menusuk hati dan mencabik-cabik jiwanya yang baru saja pulih. Bawahan ayahnya hampir semuanya mati karena dia. Tepat saat naga emas kecil itu hendak menyesali dirinya sendiri, sebuah tangan hangat menggenggam erat tangan kecilnya yang dingin. Naga emas kecil itu mendongak dan menatap wajah Shen Yanxiao yang tersenyum. Senyum hangat itu membuat sisi gelap hatinya menghilang dalam sekejap. Bab 1755 Perselisihan 4. Qian Yuan sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Bawahan Kaisar Naga hampir semuanya mati, dan naga lainnya hanya akan mendengarkan Raja Naga mereka. Naga emas bersayap 8 lainnya melangkah maju dan ekspresinya jauh lebih lembut. Qian Yuan, kami tahu bahwa kamu setia kepada Long Huang dan bahwa Long Si adalah orang baik. Namun, jika kami mengerahkan pasukan dalam skala besar dan memberikan dukungan, Long Yan akan segera menemukan markas kami. Dengan kekuatan kami saat ini, kami bukanlah lawan Long Yan. Begitu dia menemukan kami pasti akan menderita malapetaka. Bukannya kami tidak ingin menyelamatkannya, tetapi kami tidak bisa. Naga emas itu merasa agak tidak berdaya. Mereka merasa tidak enak ketika mereka mengira bahwa naga emas bersayap 8 yang pernah mereka pimpin telah jatuh ke kondisi seperti itu. Begitu mereka ditemukan oleh Long Yan, hanya kematian yang menunggu mereka. Begitu kita disingkirkan oleh Long Yan, ras naga akan hancur. Kita tidak bisa menggunakan hidup dan mati ras kita sebagai taruhannya. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang di satu sisi.
Dia memiliki pemahaman umum tentang situasi terkini ras naga. Meskipun dia memahami kekhawatiran mereka, dia menyesalkan bahwa momentum ras naga telah dihancurkan oleh Long Yan. Kematian telah membawa terlalu banyak ketakutan bagi para pejuang pemberani dan terampil ini. Mereka berbeda dari naga-naga dalam rumor. Sambil mendesah, Shen Yanxiao melangkah maju dan menghentikan Qian Yuan yang ingin membantah. Qian Yuan berbalik dan mata merahnya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Kami akan menyelamatkan mereka sendiri. Shen Yanxiao tersenyum meyakinkan pada Qian Yuan. Tapi jumlah musuh terlalu banyak, Qian Yuan mengepalkan tinjunya. Kalau bukan karena jumlah musuh yang banyak, mengapa Long Xi harus terlibat dalam pertarungan sengit? Jika sedikit bantuan dapat mengubah keadaan, mengapa ia harus berjuang melawannya? Percayalah, kita bisa melakukannya. Shen Yanxiao tersenyum. Dia sudah memahami situasinya. Jika mereka terus maju, para naga yang takut dipukuli itu tidak akan mengambil tindakan. Jadi daripada membuang-buang waktu berdebat di sini, mereka sebaiknya bergegas ke sana secepatnya. Baiklah, kita akan menyelamatkannya sendiri. Aku, Qian Yuan, dengan ini mengucapkan terima kasih. Jika kita bisa menyelamatkan Long Xi, hidupku akan menjadi milikmu. Qian Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia belum bisa dewasa, jadi naga terkuat di bawah Kaisar Naga adalah Long Xi. Jika sesuatu terjadi pada Long Xi, suku mereka akan hancur. Sama-sama, itu yang seharusnya kulakukan. Shen Yanxiao terkekeh dalam hati. Bahkan tanpa Long Xi, dia harus menyelamatkan mereka. Lagi pula, orang tuanya ada di sana. Qian Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dia sangat berterima kasih kepada Shen Yanxiao. Kaumnya memilih untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun di masa krisis. Tetapi Shen Yanxiao, manusia ini, memutuskan untuk menawarkan bantuan kepadanya. Kalau begitu, Yang Mulia, Qian Yuan menatap naga emas kecil itu dengan sedikit keraguan di matanya. Sangat berbahaya bagi mereka untuk menyelamatkan seseorang, dan dia sangat tidak mau membawa serta naga emas kecil itu. Aku akan pergi bersamamu. Si kecil pemalu itu menunjukkan tekad yang sangat kuat saat ini. Meskipun dia masih menarik lengan baju Shen Yanxiao dengan erat, tekad di matanya sama menyilaukannya dengan api. Biarkan dia ikut dengan kita. Mungkin bukan hal yang baik untuk meninggalkannya di sini. Shen Yanxiao berkata dengan tenang. Kebencian naga utara terhadap naga emas kecil itu terlihat jelas. Daripada meninggalkan naga emas kecil itu di sini, akan lebih baik untuk tetap bersamanya. Baiklah, Qian Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia tentu saja memahami kekhawatiran Shen Yanxiao. Bab 1756 Bantuan 1. Para naga menatap gadis manusia itu dengan heran. Apakah kau benar-benar akan pergi? Naga emas yang lembut itu khawatir. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, Long Xi menyelamatkan nyawa ayahku, jadi aku harus menyelamatkannya. Para naga terkejut. Seorang manusia memiliki keberanian untuk menghadapi pasukan mayat hidup, tetapi mereka hanya bisa berdiri dan tidak melakukan apapun. Tindakan Shen Yanxiao sangat kontras dengan pilihan mereka dan ini membuat para naga yang sombong merasa malu. Dia langsung pergi begitu dia mengatakan itu. Shen Yanxiao tidak banyak bicara kepada para naga. Dia memanggil Qian Yuan, memanggil burung vermilion, dan membawa Yang Xi dan yang lainnya ke tempat kejadian. Ketika Vermilion Bird menghilang di cakrawala, para naga di lembah tetap terdiam. Mereka benar-benar menginginkan manusia untuk menyelamatkan umat kita, seseorang mendesah. Beberapa naga emas bersayap 8 yang sebelumnya masih bersikap angkuh dan fasih menundukkan kepala mereka dalam diam. Tidak peduli seberapa logis alasan mereka, faktanya adalah mereka telah memilih untuk meninggalkan umat mereka. Para naga terdiam, tetapi Shen Yanxiao dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju medan perang baru. Tidak jauh di utara, api berkobar dan raungan naga menembus langit. Bau darah dan kematian yang kuat memenuhi udara. Seekor naga perak besar tengah bertarung melawan 3 naga tulang di udara. Cahaya perak yang keluar dari mulutnya menghancurkan salah satu naga tulang yang mencoba mendekatinya hingga berkeping-keping. Serbuk dari tulang yang hancur berhamburan di udara dan terbang melewati 6 sayap naga yang berkilauan. Naga perak bersayap 6 terkuat dalam sejarah benua naga tersembunyi juga merupakan satu-satunya naga perak terkuat yang telah membuat banyak naga emas bersayap 8 takluk padanya. Meskipun dikepung oleh beberapa naga tulang, dia tidak mengalami kerugian sama sekali.
Sisik naga peraknya berkilau di bawah sinar matahari. Sialan, hanya ada 3 naga di sisi lain, dan 2 di antaranya adalah naga langit. Kita telah menghabiskan puluhan naga tulang, tetapi kita masih belum bisa mengalahkan mereka. Seorang mayat hidup berjubah hitam melotot ke arah Long Si yang sedang membantai naga tulang di langit dengan kebencian. Tidak seperti mayat hidup tingkat rendah itu, mayat hidup ini memiliki kilau hijau di matanya. Dia adalah mayat hidup tingkat tinggi yang jarang terlihat, dan dia memegang tongkat yang terbuat dari tulang abu-abu di tangannya. Dengan tongkat ini, dia bisa membangkitkan orang mati menjadi mayat hidup. Selama proses membunuh perlawanan, dia telah membangkitkan banyak lawan dan menjadikan mereka budaknya. Namun, dia sekarang telah bertemu dengan lawan yang memberinya sakit kepala terbesar. Saat mereka pertama kali bertemu, hanya ada 4 naga. Hanya ada 1 naga perak bersayap 6, 1 naga merah bersayap 4, dan 2 naga langit. Mereka pikir mereka dapat dengan mudah memperoleh rampasan perang, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa di antara naga perak. Pertarungan itu berlangsung sehari semalam. Jumlah naga tulang di bawah komandonya terus berkurang, tetapi lawan tidak menderita kerugian apapun. Mereka berhasil melukai seekor naga merah dengan susah payah, tetapi pada akhirnya, Long Si melindunginya agar bisa melarikan diri. Tuan Hall, kami telah mengirim sinyal ke mayat hidup lainnya. Saya yakin mereka akan segera datang ke sini. Long Si telah bertarung begitu lama, dan kekuatan fisiknya telah menurun. Kami pasti bisa mengalahkannya. Seorang mayat hidup tingkat rendah berdiri di samping mayat hidup tingkat tinggi dengan ketakutan dan berbicara dengan rendah hati. Kau harus membunuh Long Si. Aku akan menggunakan mayatnya sebagai pelayanku yang paling setia. Hall mendengus. Kekuatan Long Si mengejutkannya, tetapi dia juga dipenuhi dengan harapan. Jika dia bisa menaklukkan penguasa naga perak ini, maka posisinya di antara para mayat hidup pasti akan naik. Bab 1757 Bantuan 2. Tiba-tiba, 2 ledakan keras terdengar. Garis pandang Hall beralih dari Long Si. Di sisi lain medan perang, 2 sosok terus menyerang mayat hidup yang mengepung mereka. Kedua sosok itu sangat tidak berarti di hadapan para naga, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka yang dahsyat untuk memukul mundur mayat hidup itu berkali-kali, melindungi 2 naga yang terluka parah di belakang mereka. Dari mana 2 manusia itu berasal? Teriak Hall. Seorang Long Si sudah membuatnya pusing, tetapi ada 2 manusia kuat di sisinya. Manusia adalah ras terlemah di antara 8 ras. Di mata para undead, manusia hanyalah makhluk yang rentan. Namun, pria dan wanita itu telah sepenuhnya mengubah pemahaman Hall tentang manusia. Pria tampan yang tak tertandingi itu memegang tongkat di tangannya dan terus-menerus mengangkatnya. Dia bahkan tidak perlu melantunkan mantra sebelum dia bisa mengeluarkan mantra berskala besar dengan kekuatan penghancur yang besar, menghancurkan puluhan mayat hidup di sekitarnya menjadi debu. Wanita yang berdiri di samping pria itu memiliki penampilan yang cantik dan lembut, tetapi dia memegang busur emas panjang di tangannya. Setiap kali dia menembak, ada 10 anak panah berturut-turut, dan setiap anak panah mengenai ruang di antara alis setiap mayat hidup. Anak panah peledak itu dapat menghancurkan kepala mereka hingga berkeping-keping dalam sekejap. Jika Long Si di langit telah membuatnya menggertakkan gigi karena kebencian, maka 2 manusia di darat praktis telah membuatnya gila. Bukankah manusia seharusnya rapuh dan kecil? Ada apa dengan mereka berdua? Apakah manusia bermutasi? Hall dengan kuat menahan amarahnya. Gelombang pasukan mayat hidup lainnya mendengar panggilannya dan bergegas mendekat. Ratusan mayat hidup dan puluhan naga tulang bergabung lagi ke medan perang. Meningkatnya jumlah musuh secara tiba-tiba menyebabkan Long Si dan yang lainnya dikepung dari kedua belah pihak, dan mereka terlibat dalam pertikaian yang sengit. Tidak ada habisnya. Wen Ya mengerutkan kening. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak mayat hidup yang telah dia bunuh, tetapi mereka adalah banjir yang tak ada habisnya. Tawa lembut keluar dari mulut pria di samping Wen Ya. Pria itu menatap ketidaksabaran di mata Wen Ya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut. Mayat hidup selalu tak ada habisnya. Jika mereka kelelahan, mereka hanya perlu memulai pembantaian di suatu tempat dan membangkitkan mereka setelah mereka menciptakan tumpukan mayat. Kau masih bisa tersenyum. Wen Ya melirik pria tampan itu, tetapi busur emas di tangannya tidak berhenti sejenak. Kau benar, sayangku. Aku akan menangis sekarang. Pria itu terkekeh dan berpura-pura sedih. Dia mengayunkan tongkatnya dan menerbangkan mayat hidup yang mencoba mendekatinya.
Wen Ya tidak dapat menahan tawa. Di dunia ini, hanya orang ini yang bisa sesantai ini. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Long Si tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri. Haruskah kita memikirkan cara untuk mundur? Wen Ya menatap medan perang di langit. Penambahan puluhan naga tulang segera menyebabkan Long Si jatuh ke dalam pergumulan yang sengit. Di antara naga tulang itu, ada 5 hingga 6 naga tulang bersayap 6. Pria itu mendesah. Aku sudah lama ingin mundur, tetapi para mayat hidup tidak berniat membiarkan kita pergi. Mereka dikepung. Bagaimana mungkin mereka bisa mundur dengan mudah? Dengan kemampuannya, Wen Ya, dan Long Si, bukan tidak mungkin mereka bisa lolos tanpa cedera. Namun, naga langit yang terluka parah telah kehilangan kemampuannya untuk melarikan diri. Jika mereka ingin mundur, mereka hanya bisa meninggalkannya. Akan tetapi, tidak seorang pun akan membuat pilihan seperti itu. Bab 1758 Bantuan 3. Aku tidak ingin mati di tangan mayat hidup ini. Wen Ya tentu saja tahu situasi saat ini. Dia tidak takut mati, tetapi mereka adalah manusia dan tidak dapat memilih untuk menghancurkan diri sendiri seperti naga. Begitu mereka mati, tubuh mereka akan dibangkitkan oleh mayat hidup dan mereka akan menjadi boneka. Lelaki itu berkata, jika Xiaoer melihat orang tuanya sudah mati, dia mungkin akan sangat kecewa. Wen Ya menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa memastikan keselamatannya dengan terus menyerang. Namun, gelombang demi gelombang mayat hidup dipanggil untuk bergabung ke medan perang. Mereka benar-benar dikelilingi oleh mayat hidup tanpa jalan keluar. Hall menampakkan senyum sinis saat dia melihat ke medan perang. Baik itu Long Si atau kedua manusia itu, dia akan menjadikan mereka boneka yang paling setia. Merupakan suatu kesenangan bagi Hall untuk mengubah mantan lawannya menjadi seekor anjing di sisinya. Namun, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di udara dan menghancurkan fantasi Hall. Sebuah bola api merah melesat ke langit yang kacau bagaikan kilat dan membuat retakan pada pengepungan para naga tulang. Apa yang terjadi? Hall menatap api besar di langit dengan heran. Sebelum dia bisa bereaksi, beberapa sosok turun dari langit dan membunuh para mayat hidup di tanah. Bukan ide yang bagus untuk menggertak orang lain dengan angka. Mengapa kamu tidak mengajak kami? Sambil tersenyum menggoda, Shen Yanxiao menginjak kepala mayat hidup dan sedikit mengangkat dagunya sambil menatap Hall. Siapa kau? Hall menatap gadis manusia itu dengan kaget. Sejak kapan benua naga tersembunyi memiliki begitu banyak manusia? Seorang pemuda tampan berdiri santai di samping wanita muda itu. Ada juga seorang anak laki-laki kecil yang menggemaskan dengan rambut hitam yang saat ini sedang mengamati kerumunan mayat hidup yang padat. Jejak air liur terlihat di sudut mulutnya. Aku adalah pembunuh mayat hidup. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, Tuan, ini bolehkah aku memakannya? Tao Ti, yang bersinar dengan cahaya hijau, menarik pakaian Shen Yanxiao. Sejak Tao Ti memakan mayat hidup dalam perburuan terakhirnya, ia jatuh cinta dengan makanan lezat ini. Tulang-tulang kecil yang renyah dan renyah. Rasanya tidak akan lebih lezat lagi. Makan. Atas perintah Shen Yanxiao, Tao Ti segera berubah menjadi binatang buas besar di antara mayat hidup. Dalam sekejap, tubuhnya yang besar menghancurkan ratusan mayat hidup menjadi ampas. Naga biru, maju terus. Yang Si melambaikan tangannya dan seberkas cahaya biru melesat ke langit. Naga biru besar itu menampakkan diri di langit dan segera bergabung ke medan perang. Keikutsertaan Vermilion Bird dan Azure Dragon sangat meringankan beban Long Si. Ia menatap bala bantuan yang tiba-tiba muncul dengan heran. Ia tidak tahu dari mana kedua binatang mistis ini berasal. Di tanah, Tao Ti berdiri di atas keempat anggota tubuhnya dan mengejar para mayat hidup untuk menggerogoti mereka. Ia segembira anak anjing yang jatuh ke tumpukan tulang. Shen Yanxiao dan Yang Si ingin memamerkan keterampilan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Shen Yanxiao ingin menembak beberapa mayat hidup untuk pemanasan, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkan busurnya, Tao Ti menelan targetnya ke dalam mulutnya. Remuk, remuk, remuk. Oh, kenyal sekali. Bang, gigit, remuk. Para mayat hidup yang lemah ini telah menjadi santapan lezat di hadapan Tao Ti dalam sekejap. Tak perlu disebutkan perlawanan, mereka membenci orang tua mereka karena tidak memiliki dua kaki lagi untuk berlari lebih cepat. Persetan, mereka belum pernah melihat binatang ajaib yang memakan mayat hidup sebagai camilan. Bab 1759 Bantuan 4.
Hall menatap gerombolan bajingan yang tiba-tiba muncul dengan mulut menganga. Tepat saat dia hendak memeluk targetnya, kedua manusia ini membawa serta 3 binatang ajaib yang kuat dan benar-benar mengacaukan rencananya. Api berkobar di mana-mana di langit. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Potongan-potongan tulang berjatuhan seperti hujan. Di tanah, binatang ajaib yang sangat besar itu mengejar para mayat hidup dan menggerogoti mereka. Serangan mereka yang dipenuhi dengan energi kematian tidak berpengaruh padanya. Belum lagi melukainya, itu bahkan tidak melukai kulit binatang besar itu. Dari mana dewa pembunuh ini berasal? Apakah dia harus begitu biadab? Shen Yanxiao dan Yang Si saling memandang. Menyadari bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, mereka segera menemukan lokasi Wenya. Shen Yanxiao berlari ke arah ibunya. Wenya dan lelaki tampan yang dikepung oleh mayat hidup itu tiba-tiba melihat kedatangan bala bantuan. Ketiga binatang mistis itu membunuh semua mayat hidup di sekitar mereka, dan mayat hidup yang ketakutan itu tidak terus menyerang mereka. Sebaliknya, mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Xiao Ya, mata cerah lelaki itu menatap sosok mungil yang mendekati mereka dengan kecepatan tinggi dan jejak keterkejutan berkedip di matanya. Ya, dengan baik, putrimu. Lelaki yang bisa mempertahankan senyum sempurna selama pertarungan akhirnya menegang. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Shen Yanxiao tiba di hadapan Wenya dalam sekejap dan dengan gugup mengamatinya. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, dia akhirnya merasa tenang. Aku baik-baik saja. Wenya menatap putrinya yang sudah lama tidak dilihatnya, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kamu sudah tumbuh tinggi lagi, tetapi berat badanmu juga turun. Apakah kamu terlalu lelah? Wenya mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Shen Yanxiao yang putih dan bersih. Di mata ibunya, Shen Yanxiao tampak lelah dan kelelahan. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, ibu, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Mengapa kamu di sini? Aku mendengar dari Qian Yuan bahwa kamu datang ke benua naga tersembunyi, dan aku hendak mencarimu. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu dengan mayat hidup ini di jalan. Saat Wenya tahu bahwa Shen Yanxiao berada di benua naga tersembunyi, dia bahkan tidak bisa menunggu semenit pun. Saya datang ke utara, namun, saat saya tahu Anda dikepung, saya bergegas ke sini. Kamu benar-benar sudah dewasa. Wenya tersenyum dan menepuk kepala Shen Yanxiao dengan lembut. Lelaki di samping itu kaku seperti fosil dan tidak mengeluarkan suara apapun untuk waktu yang lama. Kemarilah dan temui ayahmu. Wenya menyeka air matanya dan menarik tangan Shen Yanxiao ke arah pria itu. Shen Yu menatap wanita muda yang berdiri di depannya. Dia masih sangat mungil, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. Tidak ada sedikit pun jejak kekanak-kanakan di matanya yang jernih. Xiaoer, suara Shen Yu bergetar. Ayah, suara Shen Yanxiao juga bergetar. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan masa lalu dan masa kininya dia menyebut kata, ayah. Shen Yu tersenyum. Senyum yang mengembang di wajah tampannya cukup untuk mencairkan es dan salju di musim dingin. Ia melangkah maju dan membuka lengannya untuk memeluk putri kecilnya yang darahnya mengalir di dalam dirinya. Akhirnya aku bertemu denganmu. Saat keluarga telah bersatu kembali, Yang Si berdiri diam di satu sisi sambil merasa bahagia untuk Shen Yanxiao. Sedangkan medan pertempuran antara langit dan daratan, dia serahkan kepada 3 bajingan yang menghendaki kekacauan di dunia. Suatu keluarga sedang bersenang-senang di sini, sama sekali lupa bahwa mereka masih berada di medan perang. Bab 1760 Keputusan Raja Naga 1. Shen Yanxiao dan yang lainnya mungkin sudah lupa, tetapi Hall tidak. Ia merasa ingin mati ketika melihat pasukan mayat hidup yang telah ia kumpulkan dengan susah payah dikalahkan oleh 3 binatang ajaib. Lord Hall, haruskah kita mundur? Seorang undet tingkat rendah tampak gugup. Hall menggertakkan giginya dan melotot ke arah binatang-binatang ajaib itu. Ia berharap bisa menelan mereka bulat-bulat. Jika ada sesuatu di dunia yang tidak bisa dibangkitkan dengan sihir mayat hidup, itu adalah binatang ajaib. Jika dia bertarung sampai mati untuk mengalahkan binatang-binatang ajaib itu, pasti akan ada banyak korban. Perbedaan antara kerugian dan keuntungan terlalu besar. Jika undet tingkat tinggi lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan membuatnya menderita. Tujuan mereka kali ini adalah untuk menemukan anak Kaisar Naga. Meskipun akan lebih baik jika mereka bisa membawa Long Si dan 2 orang lainnya di sepanjang jalan,
jika mereka menghabiskan terlalu banyak pasukan mereka untuk melawan binatang buas ini, itu tidak akan sepadan. Mundur. Hall menggertakkan giginya dan hanya bisa memilih untuk mundur. Hall memutuskan untuk mundur dan sejumlah besar mayat hidup dan naga tulang segera meninggalkan medan perang. Daftar dan mulailah bertemu wanita di daerah Anda hari ini. Taoti memanfaatkan kesempatan itu untuk makan lebih banyak. Sayangnya, dia tidak senang karena pihak lain kabur sebelum dia kenyang. Selain Longxi, Vermilion Bird, dan Azure Dragon, tidak ada makhluk terbang lain di langit. Setelah memastikan keselamatan mereka, mereka bertiga mendarat dan berubah. Setelah Longxi berubah menjadi wujud manusia, tubuhnya sangat tinggi dan wajahnya yang tegas tampak heroik. Dia tampan tetapi tidak sombong dan agak pendiam. Ini, di langit, Longxi melihat pemandangan bahagia seorang gadis manusia yang sedang berbincang dengan gembira bersama Shen Yu dan Wen Ya. Dia, yang telah menandatangani kontrak dengan Shen Yu, dapat merasakan kegembiraan di hatinya. Shen Yu meletakkan tangannya di bahu Shen Yanxiao dan berkata kepada sahabatnya, "Putriku, Shen Yanxiao." Jejak keterkejutan terpancar di mata Longxi. "Paman Longxi, terima kasih banyak telah menyelamatkan ayahku saat itu." Shen Yanxiao tersenyum dan berkata kepada Longxi. Tentu saja, Longxi tersenyum. Ia sangat mengagumi Shen Yanxiao. Jika Shen Yanxiao tidak membawa 3 binatang mistis itu ke sini, mereka pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia tidak gembira karena putri Shen Yu begitu luar biasa? Yu, kamu memiliki putri yang baik. Longxi tidak menyembunyikan kekagumannya pada Shen Yanxiao. Tentu saja, tidakkah kau lihat siapa yang melahirkannya? Shen Yu dengan bangga membusungkan dadanya. Waktu tidak meninggalkan bekas sedikit pun di wajah tampannya. Dia dan Wen Ya tampak seperti berusia 20-an. Aku yang melahirkannya, kata Wen Ya tiba-tiba. Longxi tertawa. Shen Yu menatap istrinya sambil tersenyum. Ya, itu dari perutmu. Seperti yang kuduga, istriku memang hebat. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat interaksi antara kedua orang tuanya. Lelucon Shen Yu tidak membuatnya merasa gugup atau terasing. Dia semakin menyukai ayah yang humoris dan elegan ini. Tuan Longxi, apakah Anda baik-baik saja? Qian Yuan menyeret naga emas kecil itu dan bergegas datang dari jauh. Ketika Shen Yanxiao dan yang lainnya menyelamatkan sang pangeran, ia telah mengatur agar mereka menjaga sang pangeran kecil. Setelah menyaksikan 3 binatang mistis itu menekan para mayat hidup, ia mengagumi Shen Yanxiao sampai ke lubuk hatinya. Qian Yuan, Longxi tidak menyangka Qian Yuan akan datang. Namun, ketika dia melihat naga emas kecil di tangan Qian Yuan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Longxi melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki di hadapan naga emas kecil itu. Ini salahku karena aku, Longxi, gagal merawat yang mulia dengan baik. Bab 1761 Keputusan Raja Naga 2. Naga emas kecil itu gemetar saat melihat Longxi yang tampan dan tinggi. Merasa tak berdaya, dia hanya bisa menatap Shen Yanxiao untuk meminta bantuan. Shen Yanxiao menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Naga emas kecil itu mengerutkan bibirnya dan ragu sejenak sebelum berkata, "Paman Longxi, bangun dulu." Namun, Longxi tetap tidak tergerak dan ekspresinya sangat gembira. "Saya telah gagal melindungi Yang Mulia. Saya telah menyakiti raja saya. Yang Mulia, mohon hukum saya." Naga emas kecil itu terdiam. Dia tidak pernah berbicara kepada orang lain dari sudut pandang seseorang yang berkuasa. Dia bingung ketika melihat ekspresi serius Longxi. Si kecil malang itu begitu cemas hingga air mata mengalir di matanya. Shen Yanxiao terdiam. Longxi memang naga sejati. Bagaimana naga emas kecil itu bisa menghadapinya jika dia terus-menerus meminta maaf? Paman Longxi, kita bisa membicarakan ini di masa depan. Saat ini, Do batuk, Yang Mulia memiliki beberapa masalah yang perlu Anda selesaikan. Shen Yanxiao melangkah maju dan merasa tidak berdaya saat dia melihat naga emas kecil yang hendak menangis. Yang Mulia, apakah ada masalah? Longxi menatap naga emas kecil itu dengan serius. Penampilan yang mengesankan itu membuat naga emas kecil itu ingin menangis. Bangunlah duluan, naga emas kecil itu tergagap. Longxi ragu sejenak sebelum dia berdiri. Shen Yanxiao menghela napas lega dan memberi Longxi penjelasan tentang energi iblis dalam tubuh naga emas kecil itu. Saat mendengarnya, ekspresi Longxi menjadi semakin serius.
Yang Mulia memiliki energi iblis di dalam dirinya. Namun, jika kita ingin mengubah darahnya, kita hanya bisa meminta bantuan naga emas di utara. Namun, menurut dugaanku, jika mereka tahu bahwa ada energi iblis di dalam Yang Mulia, mereka akan tahu bahwa mereka akan terdeteksi oleh Long Yan. Mereka pasti akan memilih untuk mengeluarkan Yang Mulia. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan transfusi darah. Long Si telah tinggal di utara untuk waktu yang lama. Karena kekuatannya yang luar biasa, naga emas bersayap 8 itu tidak berani bersikap sombong di depannya. Namun, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena telah lama tinggal di utara, dia sangat menyadari bahwa naga-naga di sana telah kehilangan gairahnya yang membara. Mereka hanya bersembunyi di lembah, menjalani kehidupan yang hina. Tidak ada yang berpikir untuk melawan Long Yan sampai mati. Sebagai naga emas bersayap 8 nomor 1 di benua naga tersembunyi, Kaisar Naga pernah memenangkan kekaguman dari banyak naga emas. Namun, itu adalah masa lalu yang gemilang. Kaisar Naga kini telah meninggal, dan Long Miao telah meninggal. Satu-satunya petarung yang dapat diandalkan oleh suku mereka adalah Long Si. Namun, tidak peduli seberapa kuat Long Si, dia hanyalah seekor naga perak bersayap 6. Meskipun dia bisa membuat naga emas takut padanya dan tidak berani bersikap kasar padanya, sama sekali tidak mungkin membuat naga emas itu mendengarkan rencananya. Long Yan telah membuat wilayah utara ketakutan. Jika mereka tahu bahwa energi iblis dalam naga emas kecil itu akan mengungkap jejak mereka, para naga itu pasti akan mengusirnya. Selama periode istimewa seperti itu, naga emas kecil tanpa kekuatan bertarung atau dukungan apapun telah menjadi beban di mata naga lainnya. Perkataan Long Si membenarkan dugaan Shen Yanxiao. Dia sudah menduga hasil ini dari sikap naga utara. Mereka tidak akan mentransfer darah mereka demi naga emas kecil itu. Tidak ada cara lain selain transfusi darah. Qian Yuan menatap naga emas kecil itu dengan sedih. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Jika ada cara lain, Xiu pasti sudah memberitahunya. Jika memang begitu, kita hanya bisa memikirkan cara untuk meyakinkan naga emas bersayap 8 di utara. Yang Si menghela napas. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak perubahan pada ras naga. Sulit, Shen Yu, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Bab 1762 Keputusan Raja Naga 3. Sejauh yang aku tahu, naga-naga itu lebih keras kepala daripada batu. Pada dasarnya mustahil bagimu untuk meyakinkan mereka. Setelah Shen Yu diselamatkan oleh Long Si, dia tinggal di utara, dan dia cukup memahami karakter naga-naga itu. Begitu mereka mengambil keputusan, bahkan 10 ekor sapi pun tidak dapat mengubahnya. Mereka telah menjadi burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur panah. Ketika naga merah itu pergi mencari bantuan, aku tidak punya harapan. Ketika aku melihat bahwa hanya kau yang datang, itu semakin menegaskan dugaanku. Naga-naga itu tidak akan peduli dengan hidup atau mati naga emas kecil itu. Daripada membuang-buang waktu membujuk mereka, mengapa kau tidak memikirkan cara lain? Perkataan Long Si dan Shen Yu membuat semua orang berpikir keras. Situasi saat ini rumit. Meskipun Shen Yanxiao dapat meminta Xiu untuk membantu naga emas kecil itu menekan energi iblis, selama energi iblis itu tidak menghilang, naga emas kecil itu akan selalu menjadi naga muda dan tidak akan pernah menjadi naga emas bersayap 8 yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak mampu membalaskan dendam atas gugurnya rekannya. Mungkin ada cara lain. Setelah terdiam beberapa saat, Qian Yuan mendongak dengan susah payah. Dewa ras naga adalah Dewa Naga. Sebelum Dewa Naga dipilih oleh Dewa Utama, dia pernah menjadi naga emas bersayap 8 dari ras naga, dan dia juga yang terkuat. Bahkan Kaisar Naga di puncaknya tidak dapat dibandingkan dengannya. Ketika Dewa Naga masih berada di benua naga tersembunyi, dia memiliki dekrit Raja Naga. Saat dekrit Raja Naga dilepaskan, puluhan ribu naga menundukkan kepala mereka sebagai tanda tunduk. Baru setelah Dewa Naga naik ke altar, dekrit Raja Naga menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa dekrit Raja Naga masih tertinggal di suatu tempat di benua naga tersembunyi. Jika kita dapat menemukan dekrit Raja Naga, mungkin kita dapat menggunakannya untuk memerintah para naga di utara. Setelah dekrit Raja Naga dikeluarkan, semua naga akan tunduk padanya. Ini adalah simbol kekuatan tertinggi ras naga. Naga emas bersayap 8 yang tak terhitung jumlahnya telah mencari keberadaan dekrit Raja Naga selama puluhan ribu tahun dalam upaya untuk naik ke posisi Raja Naga. Dekrit Raja Naga, aku pernah mendengarnya. Konon,
Saat Dewa Naga menjadi dewa, dia telah menyegel sebagian kekuatannya dalam dekrit Raja Naga. Memperoleh dekrit Raja Naga tidak hanya akan memungkinkannya untuk memimpin ras naga, tetapi dia juga dapat mewarisi kekuatan Dewa Naga. Shen Yu memiliki pemahaman yang baik tentang ras naga. Qian Yuan mengangguk. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Dewa Naga telah melakukan persiapan yang matang pada hari ia menjadi dewa. Apa yang ia segel dalam dekrit Raja Naga bukanlah kekuatan biasa, melainkan kemauannya. Setelah Dewa Naga tewas dalam pertempuran, seluruh kekuatannya akan kembali ke dekrit Raja Naga. Dapat dikatakan bahwa begitu seseorang memperoleh dekrit Raja Naga, ia dapat menjadi Dewa Naga lain yang belum menjadi dewa. Keputusan Raja Naga penuh dengan godaan bagi para naga. Kekuatannya yang dahsyat dan kehadirannya yang mendominasi telah membuat para naga menjadi gila. Sayangnya, hingga saat ini, para naga belum menemukan dekrit Raja Naga. Rajaku pernah memperoleh peta dekrit Raja Naga, tetapi ia tidak dapat memenuhi keinginannya bahkan setelah mencarinya dalam waktu yang lama. Ketika ia meninggalkan benua naga tersembunyi, peta itu juga tetap berada di sisi Yang Mulia Long Miao. Namun ketika Yang Mulia Long Miao tewas dalam pertempuran, peta itu jatuh ke tangan Long Yan. Selama kurun waktu ini, Long Yan terus-menerus mencari keberadaan dekrit Raja Naga. Long Si mengerutkan kening. Namun, dekrit Raja Naga terlalu sulit ditemukan. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Belum lagi betapa sulitnya menemukan dekrit Raja Naga, satu-satunya petunjuk ada di tangan Long Yan. Kita sama sekali tidak dapat memperoleh peta itu. Biarkan aku mencobanya, kata Shen Yan Xiao tiba-tiba. Bab 1763 Keputusan Raja Naga 4. Kata-kata Shen Yan Xiao menarik perhatian semua orang. Xiaoer, ini bukan permainan. Bagaimana kamu ingin mencoba? Shen Yu semakin merasa bahwa keberanian putrinya keterlaluan. Aku bisa mencoba mencuri peta itu dari Long Yan terlebih dahulu. Shen Yan Xiao tidak menganggap keputusannya mengejutkan. Bagaimanapun, mencuri dari manusia hanyalah mencuri, begitu pula mencuri dari naga. Tidak ada perbedaan. Namun, selain Yang Si, Vermilion Bard, dan Tao Ti yang datang bersama Shen Yan Xiao dari benua cemerlang, semua orang tercengang. Xiao, apa yang kau katakan? Mencuri? Qian Yuan merasa bahwa ia mungkin salah dengar. Aku ingin mencoba mencuri peta dari Long Yan. Shen Yan Xiao mengulanginya dengan jujur. Konyol, ekspresi Long Si menjadi gelap. Ada banyak mayat hidup dan banyak naga di sekitarnya. Mengapa seorang gadis kecil sepertimu lari untuk melakukan hal seperti itu? Bahkan jika kamu memiliki binatang mistis di sisimu, kamu tidak akan tahan dengan pengepungan mereka. Kamu hanya mencari kematian. Daerah tempat Long Yan berada telah menjadi daerah terlarang di benua naga tersembunyi. Belum lagi Shen Yan Xiao yang hanya seorang gadis manusia, bahkan naga emas bersayap 8 pun hanya akan mati jika masuk. Ide Shen Yan Xiao terlalu berisiko. Bukan hanya Long Si dan Qian Yuan yang tidak dapat menerima saran Shen Yan Xiao, bahkan Shen Yu dan Wen Ye pun terkejut dengan kata-kata mengejutkan putri mereka. Xiaoer, pasukan mayat hidup yang kau lihat hari ini hanyalah puncak gunung es dari pasukan mayat hidup Long Yan. Berdasarkan apa yang ku ketahui, Long Yan sudah memiliki lebih dari 20 naga emas bersayap 8 yang telah bangkit kembali. Jumlah naga perak bersayap 6 bahkan lebih banyak lagi. Selain itu, ada banyak mayat hidup tingkat tinggi yang menjaga di sisinya. Kekuatan mayat hidup itu berbeda dari yang kau temui hari ini. Shen Yu dan yang lainnya mengakui kekuatan Shen Yan Xiao dan merasa senang. Namun, itu tidak berarti mereka percaya bahwa dia bisa menyelinap ke tempat-tempat berbahaya. Sejak Long Yan menguasai wilayah timur, barat, dan selatan benua naga tersembunyi, tidak ada naga lain yang berani menginjakkan kaki di ketiga wilayah itu. Semua naga menghindarinya seperti menghindari wabah, dan orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya wilayah itu. Tidak peduli seberapa kuat Shen Yan Xiao, dia hanyalah seorang gadis manusia. Jika dia ingin menyelinap ke tempat di mana naga dan mayat hidup tersebar, itu akan seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Untuk sesaat, semua orang menentang ide gila Shen Yan Xiao. Mereka mengira Shen Yan Xiao tidak tahu banyak tentang mayat hidup, jadi dia tidak menyadari keseriusan masalah ini. Melihat orang tuanya dan kedua naga itu sangat menentang idenya, Shen Yan Xiao tak berdaya menyentuh hidungnya dan mendesah. Percayalah padaku, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kupercaya. Tidak, ini terlalu berisiko.
Bahkan Wen Ya yang selalu mendukung putrinya pun keberatan. Ibu, aku tidak akan pernah membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu. Jika tidak ada solusi, kita bisa membawa naga emas kecil itu kembali ke benua cemerlang. Hidup dan mati para naga tidak ada hubungannya dengan kita, jadi jangan ikut campur. Wen Ya berbicara dengan tekad. Mereka bersedia membantu para naga karena Long Si. Intinya, mereka tidak ada hubungannya dengan naga lain dari ras naga dan tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk mereka. Selain itu, upaya mereka tidak berguna di mata para naga di utara. Belum lagi para naga itu, sudah cukup bagus jika mereka tidak menyeret mereka ke bawah. Dalam menghadapi sekelompok rekan setim yang seperti babi yang ingin mempertaruhkan nyawa putri mereka, mereka tidaklah begitu tidak mementingkan diri sendiri. Bab 1764 kerugian bagi kedua pihak 1. Jika naga-naga di utara bersatu dan bertarung sampai mati dengan Long Yan, Wen Ya akan tetap menganggap mereka sebagai ras yang mengagumkan, dan dia bersedia bertarung bersama ras tersebut. Dia tidak akan mengeluh bahkan jika dia harus mati dalam pertempuran. Akan tetapi, hal itu tidaklah terjadi. Para naga di utara meringkuk di lembah, menjalani kehidupan yang hina. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Long Yan. Bahkan ketika Long Si mengusulkan untuk menyerang Long Yan beberapa kali, ia ditolak oleh beberapa orang idiot. Long Si sendiri telah mengganggu pasukan mayat hidup Long Yan beberapa kali, dan ia berada dalam bahaya terus-menerus. Pada akhirnya, para naga itu tidak hanya tidak mengagumi keberanian dan semangat juangnya, tetapi mereka juga berulang kali menuduh Long Si bertindak atas kemauannya sendiri, yang dapat menyebabkan jejak mereka terbongkar. Setelah dimarahi beberapa kali, hati Long Si menjadi dingin oleh rekan setimnya yang seperti babi ini dan dia tidak lagi menuruti angan-angan. Wen Ya dan Shen Yu melihat semuanya dan merasa bahwa tidaklah pantas bagi Long Si untuk berbuat begitu banyak bagi rasnya. Long Si adalah anggota ras naga dan sudah menjadi sifatnya untuk mengorbankan nyawanya demi ras naga. Meski begitu, Long Si patah hati dengan ras naga. Tapi siapa Shen Yan Xiao? Dia adalah manusia dari benua Brilliance. Dia tidak ada hubungannya dengan ras naga. Satu-satunya yang ada hubungannya dengannya adalah Long Si, yang telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Bahkan Long Si menentang tindakan Shen Yan Xiao. Pada titik ini, dia tidak punya dasar untuk berdiri. Mengapa mereka harus membiarkan putri mereka jatuh ke dalam krisis demi sekelompok naga yang telah kehilangan semangat juangnya? Jika dia gagal, naga-naga itu tidak akan meneteskan air mata sedikit pun untuk Shen Yan Xiao, mereka juga tidak akan merasa sedih untuknya. Hanya orang tua dan sahabatnya yang akan merasa sedih untuknya. Sekalipun Shen Yan Xiao berhasil, naga-naga itu tidak akan berterima kasih sedikit pun padanya. Secara wajar, Shen Yan Xiao tidak perlu bekerja sekeras itu. Ibu, aku tidak hanya melakukan ini untuk ras naga, tetapi juga untuk kita manusia. Shen Yan Xiao tidak bisa bersikap terlalu keras kepala saat menghadapi orang tuanya. Dia tahu bahwa Shen Yu dan Wen Ya mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimana dia bisa mengecewakan orang tuanya? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sikap Wen Ya sangat tegas. Seorang sarjana mati demi sahabat karibnya, tetapi ras naga bukanlah sahabat karib Shen Yan Xiao. Naga emas kecil yang selama ini diam, menggigit bibirnya saat melihat Shen Yan Xiao menderita banyak protes. Dia melangkah maju dan diam-diam datang ke sisi Shen Yan Xiao dan mengulurkan tangan untuk menarik ujung pakaiannya. Kakak, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bisa melakukannya. Bahkan tanpa keputusan Raja Naga, aku akan memikirkan cara lain untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak akan melupakan janjiku. Aku akan hidup dengan berani dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Aku akan membalas dendam untuk rekan-rekanku yang gugur. Kakak, jangan ambil risiko, oke. Jika sesuatu terjadi padamu, orang tuamu akan sedih. Aku juga akan sedih. Naga emas kecil itu mengangkat kepalanya dan air mata berkilauan di matanya yang jernih. Shen Yan Xiao sangat ingin mendapatkan dekrit Raja Naga karena dia. Jika bukan karena naga emas yang tidak mau memberikan darah mereka kepadanya, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Naga emas kecil itu telah melihat terlalu banyak pengorbanan yang dilakukan orang lain. Ia tidak lagi mau membiarkan orang lain mengambil risiko untuknya. Shen Yan Xiao bukan bawahan ayahnya, jadi dia tidak perlu bekerja keras untuknya. Suara lembut naga emas kecil itu menenangkan suasana dan kata-katanya yang masuk akal membuat si naga ingin memanjakannya.
Sen Yanxiao menundukkan kepalanya dan menatap tatapan memohon dari naga emas kecil itu. Dia tersenyum dan berkata, sudah kubilang, ini bukan hanya untuk ras naga, tetapi juga untuk kita manusia.